Good. Michael Dieter has been awaiting a lung transplant at the University of Florida. Gigabytes of information per patient goes into a central computer where artificial of how agriculture can benefit from AI or ML. Precision agriculture. In many AI can also aid the prediction of seasonal movement of insects and birds migrating. Refers to a variety of educational programs in which the pace of learning Software helps banks access potential borrowers. It immediately analyzes. Apakah dulu kalian pernah membayangkan bagaimana rasanya bekerja dengan kecerdasan buatan yang dapat membantu kalian menyelesaikan tugas-tugas kreatif dengan cepat dan mudah? Apakah kalian pernah khawatir bahwa kecerdasan buatan akan mengambil alih pekerjaan kalian dan menghancurkan perekonomian? Jika ya, maka kalian mungkin tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang AI generatif, sebuah teknologi yang sedang mengubah cara kita bekerja, tetapi tidak seburuk yang kalian kira. AI generatif adalah sebuah teknologi yang dapat menghasilkan konten baru dan asli berdasarkan data yang ada, seperti gambar, audio, teks, atau video. AI generatif dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti membuat karya seni, mengoptimalkan proses dukungan pelanggan, atau bahkan membantu dalam proses penulisan kode. AI generatif dapat menjadi alat bantu yang berguna untuk berbagai keperluan, seperti belajar, bekerja, hiburan, atau sekedar mengobrol. Namun, AI generatif juga menimbulkan beberapa tantangan dan pertanyaan etis. Apakah AI generatif dapat menggantikan manusia dalam pekerjaan kreatif? Apakah AI generatif dapat digunakan secara bertanggung jawab dan etis tanpa merusak bisnis atau masyarakat pada umumnya? Bagaimana cara memanfaatkan kemampuan AI generatif tanpa kehilangan sentuhan manusia? Di video kita kali ini, kita akan menjelajahi potensi dan tantangan AI generatif dalam dunia kerja. Kita akan melihat bagaimana AI generatif dapat menambah pekerjaan dan peluang kerja daripada menahannya. Menurut pendapat Gali Arnold, CMO dari Fiverr, sebuah platform yang menghubungkan pekerja freelance dengan peluang kerja. Kita juga akan melihat beberapa contoh penggunaan AI generatif dalam layanan bisnis dan pertimbangan etis yang terkait. Kita akan belajar bagaimana menemukan keseimbangan yang tepat antara menggunakan AI dan mempertahankan sentuhan manusia. Mari kita mulai dengan memahami apa itu AI generatif dan bagaimana cara kerjanya. AI generatif bekerja dengan menggunakan jaringan saraf tiruan, yaitu algoritma yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia. Jaringan saraf tiruan ini dilatih dengan memberikan data-data yang berisi contoh-contoh dari hasil yang diinginkan. Dengan menganalisis pola dan struktur dalam data tersebut, jaringan saraf tiruan dapat mempelajari aturan-aturan yang mengatur konten tersebut. Kemudian, jaringan saraf tiruan dapat menghasilkan konten baru yang memiliki karakteristik yang mirip dengan data asli. Dengan demikian, AI generatif dapat menghasilkan konten yang tampak otentik dan manusiawi. Ada beberapa jenis model AI generatif, dan salah satu yang paling populer adalah Generative Adversarial Network atau disingkat dengan GAN. Let's take a look at how GANs work in a bit more detail. Let's start with a simple analogy. You have a painting, say the Mona Lisa, and we have a master forger who wants to create a duplicate painting. The forger does this by learning how the original painter, Leonardo da Vinci, produced the painting. Meanwhile, you have an investigator trying to capture the forger and second-guess the rules the forger is learning. Let's map this onto the architecture of a GAN.
The forger is the generator network, which learns the distribution of classes, while the investigator is the discriminator network, which is learning the boundaries between those classes, the formal shape of the dataset. GANs are used for a number of different applications. Contoh dari AI generatif adalah ChatGPT dan DALL-E dari OpenAI yang dapat menghasilkan teks dan gambar berdasarkan prompt atau permintaan tertentu. Misalnya, pengguna dapat meminta ChatGPT untuk menulis sebuah cerita pendek tentang seorang astronot yang tersesat di Mars, atau meminta DALL-E untuk menggambar sebuah kucing dengan sayap kupu-kupu. AI generatif juga dapat digunakan untuk membuat karya seni seperti lukisan atau musik dengan menggunakan data-data dari seniman-seniman terkenal sebagai referensi. AI generatif memiliki banyak manfaat dan potensi dalam dunia kerja. AI generatif dapat membantu pekerja lepas dan profesional kreatif dengan memberikan inspirasi dan bantuan dalam menyelesaikan tugas-tugas kreatif dengan cepat dan mudah. AI generatif juga dapat digunakan untuk menghasilkan wawasan baru dari data yang ada, seperti analisis pasar atau tren konsumen. AI generatif juga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam proses dukungan pelanggan atau penulisan kode. Namun, AI generatif juga memiliki beberapa tantangan dan batasan. AI generatif terkadang menghasilkan konten yang salah atau tidak masuk akal. AI generatif juga sensitif terhadap perubahan frase atau kalimat masukan dari pengguna. Selain itu, AI generatif juga menimbulkan beberapa pertanyaan etis, seperti siapa yang memiliki hak cipta atas konten yang dihasilkan oleh AI generatif. Bagaimana cara memastikan bahwa AI generatif tidak digunakan untuk tujuan-tujuan yang merugikan atau menipu orang lain? Dan bagaimana cara menjaga keseimbangan antara menggunakan AI generatif dan mempertahankan sentuhan manusia? AI generatif sedang mengubah cara kita bekerja. Tetapi, kekhawatiran bahwa hal itu akan menghancurkan perekonomian terlalu berlebihan. Kecerdasan buatan akan menambah pekerjaan dan dapat menambah lebih banyak peluang ke pasar kerja daripada menahannya. Menurut eksekutif teknologi Gary Arnott, sementara beberapa orang khawatir AI akan menghapus sejumlah besar peran, Arnott berpendapat bahwa AI akan mempercepat laju penciptaan lapangan kerja, menambah pekerjaan, dan mempercepat peluang startup. Dalam sebuah wawancara dengan ZDNet, Arnott, CMO dari Fiverr, sebuah platform yang menghubungkan pekerja freelance dengan peluang kerja, mengatakan kecerdasan buatan generatif itu cerdas, tetapi tidak dapat mendominasi ekonomi karena kemampuannya sempit dan terbatas pada tugas tertentu. Arnott mengatakan, data Fiverr menunjukkan bahwa pekerja freelance menggunakan AI sebagai alat yang menambah karya kreatif, tetapi tidak menggantikan manusia. Sebaliknya, dia mengatakan AI menciptakan pekerjaan baru, peluang baru, karena mempercepat pekerjaan manual dan analog, memungkinkan pekerja freelance menghabiskan lebih banyak waktu untuk tugas-tugas kreatif interpersonal. Dalam hal mengintegrasikan AI ke dalam layanan bisnis, ada beberapa contoh yang menunjukkan potensi teknologi untuk menambah pekerjaan manusia. Misalnya, AI generatif dapat membantu penulis dan jurnalis dengan cepat mengekstraksi poin-poin penting dan kutipan dari transkrip, menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi. AI juga dapat digunakan untuk membuat karya seni, mengoptimalkan proses dukungan pelanggan, dan bahkan membantu dalam proses penulisan kode. Kunci kesuksesan adalah menemukan keseimbangan yang tepat antara menggunakan AI dan mempertahankan sentuhan manusia. Lebih lanjut, Arnott menjelaskan, para profesional kreatif sedang belajar menguasai petunjuk untuk sistem AI generatif. Perintah dasar memberikan hasil berkualitas rendah, tetapi pakar dapat menghubungkan perintah ke beberapa sistem AI untuk menghasilkan gambar, audio, dan teks yang unik dan berkualitas tinggi. Dia mengatakan beberapa profesional kreatif terbaik mengedit output yang dihasilkan AI di aplikasi lain seperti Creative Cloud Adobe. Hasil akhirnya bisa berkualitas tinggi dan unik dalam gaya. Arnott mengatakan para profesional menambah keterampilan mereka dengan AI untuk menggunakannya dengan cara yang hanya dengan standar lebih tinggi dan menerapkan standar-standar baru.
Namun, pertimbangan etis saat menggunakan AI generatif dan karya kreatif, ada satu pertanyaan yang mungkin harus dijawab oleh para pemberi kerja untuk institusinya. Apakah menggunakan konten buatan AI seperti karya seni atau teks bisa dianggap curang? Arnon percaya bahwa selama freelance transparan tentang penggunaan alat AI mereka dan tidak mengklaim pekerjaan itu sebagai milik mereka, tidak ada masalah dengan etika. Tantangan sebenarnya terletak pada memastikan bahwa AI digunakan secara bertanggung jawab dan etis tanpa merusak bisnis atau masyarakat pada umumnya. Dalam beberapa bulan mendatang, Arnon percaya bahwa AI generatif akan terus memainkan peran penting di masa depan bagi pekerja lepas atau freelance. Dia mengatakan, Fiverr adalah mikrokosmos dari tenaga kerja yang lebih luas dan mencerminkan tren yang muncul di pasar kerja. Dengan merangkul AI dan memanfaatkan kemampuannya, bisnis dan pekerja lepas dapat menciptakan peluang dan pekerjaan baru yang pada akhirnya menguntungkan gig ekonomi. Namun, tetap juga harus memastikan dalam penggunaan AI yang harus beretika dan bertanggung jawab. Hal itu sangat penting untuk keberhasilan integrasinya ke dalam tenaga kerja. Melalui kolaborasi antara regulator, bisnis, dan pengembang AI, dimungkinkan untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara inovasi dan pertimbangan etis, membuka jalan bagi tempat kerja yang lebih efisien dan dinamis. Kita perlu menemukan keseimbangan yang tepat, kata Arnon. Tetapi pada akhirnya saya benar-benar yakin umat manusia akan tahu cara menggunakan AI, dan itu hanya akan membuat kita lebih baik. Kedepan, Gali Arnon memperkirakan bahwa AI generatif akan terus memainkan peran penting di masa depan bagi pekerja freelance dan pekerja-pekerja baru. Fiverr berfungsi sebagai mikrokosmos tenaga kerja yang lebih luas, mencerminkan tren yang muncul di pasar kerja. Dengan merangkul AI dan memanfaatkan kemampuannya, bisnis dan pekerja freelance dapat menciptakan peluang dan pekerjaan baru yang pada akhirnya menguntungkan gig ekonomi. Jadi bisa disimpulkan bahwa AI generatif menjanjikan peran besar untuk merubah ekonomi dunia, bertentangan dengan kekhawatiran berlebihan tentang potensi destruktifnya. Alih-alih menggantikan pekerjaan manusia, AI generatif berfungsi sebagai alat yang meningkatkan kreativitas, mempercepat tugas manual, dan menciptakan peluang kerja baru. Dengan merangkul AI dan menemukan keseimbangan yang tepat antara otomisasi dan keahlian manusia, bisnis dan pekerja freelance dapat membuka potensi sebenarnya dari AI generatif yang mengarah ke gig ekonomi yang lebih efisien dan berkembang. Saat kami menavigasi masa depan pekerjaan, sangat penting untuk memprioritaskan pertimbangan etis dan penggunaan yang bertanggung jawab, memastikan bahwa AI generatif adalah sebuah kekuatan untuk merubah hal yang positif, menjadikan kita lebih baik dan mendorong kita menuju masa depan yang lebih cerah. Terima kasih telah menonton video ini tentang AI generatif dan dampaknya terhadap ekonomi dunia. Kami berharap kalian menikmati konten kami dan belajar sesuatu yang baru. Kami akan terus membagikan informasi terbaru dan wawasan tentang AI generatif dan bagaimana kalian dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan kreativitas dan produktivitas kalian. But will this new technology replace the need for humans in the Requirements of the open positions highlight the gaps and suggest training to boost the chance of Placing many